Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Eh, jadi di sini kami dari kelompok 1, tugas akhir dari sistem terdistribusi dengan judul penerapan dan pemanfaatan teknologi blockchain, cryptocurrency di era globalisasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Dava Rozi Pratama dengan NIM F1D019016. Yang kedua yaitu ada Dia Sunasti Hadiningrum dengan NIM F1D019020. Yang ketiga yaitu ada saya sendiri dengan nama Rafli Gunawan Hadi dengan NIM F1D019091. Dan yang anggota kelompok yang terakhir yaitu ada Rara Apriliana dengan NIM F1D020086. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada 4 bahasan atau 4 konten yang kami suguhkan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka, yang ketiga yaitu ada pembahasan, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Baik, untuk bahasan yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Rara Apriliana. Saudari Rara Apriliana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bacakan pendahuluannya, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era globalisasi tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi saat ini sangat berguna dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang finansial. Uang digital sudah mulai diuji coba sebagai alat pembayaran yang sah dan sudah diatur dalam aturan hukum yang berlaku di berbagai negara. Next. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era globalisasi tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi saat ini sangat berguna dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang finansial. Uang digital sudah mulai diuji coba sebagai alat pembayaran yang sah dan sudah diatur dalam aturan hukum yang berlaku di berbagai negara. Mungkin untuk itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rara Apriliana. Untuk konten yang kedua atau bahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka, akan dipaparkan oleh Saudari Dia Sunasti Hadiningrum. Saudari Dia Sunasti Hadiningrum, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka. Next. Di sini tinjauan pustaka yang akan dibahas yaitu apa itu blockchain, lalu apa itu cryptocurrency. Apa itu blockchain? Blockchain merupakan suatu catatan transaksi digital yang menggunakan sistem desentralisasi dengan transmisi peer-to-peer yang berbasis pemrograman digital yang biasa digunakan dalam cryptocurrency atau mata uang digital. Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal atau tidak dapat diubah. Lalu, apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah sebuah uang digital yang berbeda dengan uang tradisional, yang mana uang digital tidak memiliki bentuk fisik, melainkan dalam bentuk blok data yang terikat atau memiliki hash sebagai validasinya. Cryptocurrency merupakan teknologi berbasis blockchain yang biasanya digunakan sebagai uang digital. Sistem cryptocurrency dibuat dengan teknologi blockchain yang dimana blockchain memiliki sistem transparansi melalui enskripsi dan melakukan perekaman data secara permanen. Keberadaan uang digital tidak dikontrol dan dibuat oleh negara, namun keberadaan mata uang kripto saat ini sudah ramai digunakan sebagai media transaksi digital di berbagai negara. Next. Lalu di sini salah satu contoh mata uang digital yaitu ada Bitcoin. Bitcoin ini ditemukan
Bitcoin ini diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, yang dimana Bitcoin sendiri merupakan bagian dari mata uang kripto. Bitcoin sendiri adalah nilai tertinggi dari mata uang digital saat ini, yang dimana Bitcoin diciptakan pada tahun 2009. Next. Baik, di sini pembahasan yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Dia Sunasti. Untuk konten yang ketiga yaitu pembahasan akan dipaparkan sendiri oleh saya. Untuk poin yang pertama dari pembahasan ini, sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama blockchain. Komponen utama blockchain di sini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada blok. Blok di sini gunanya untuk hash kriptografis. Yang kedua yaitu ada rantai. Untuk rantai ini sendiri berguna dan bersifat dalam blockchain untuk agar saling terhubung antara satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu ada sifat jaringan. Nah, jaringan ini untuk menghubungkan, sama seperti rantai, untuk menghubungkan dan menjalankan sebuah algoritma dari blockchain itu tersebut. Selanjutnya di sini ada 3 pilar teknologi blockchain. 3 pilar teknologi blockchain di sini, yang pertama ada desentralisasi. Dalam sistem terdesentralisasi, informasi tidak disimpan oleh satu entitas tunggal. Faktanya, semua orang di jaringan memiliki informasi. Jika masyarakat ingin berinteraksi dengan temannya atau kerabatnya, maka dia dapat melakukannya secara langsung, tanpa pihak ketiga atau tanpa perantara. Pilar yang kedua yaitu ada transparansi. Dalam blockchain itu sendiri, blockchain menerapkan sistem yang transparan supaya atau agar proses yang ada di dalamnya dapat dilihat dan dibagikan kepada semua orang. Pilar yang terakhir yaitu bersifat kekal. Dalam konteks teknologi blockchain, berarti sekali sesuatu setelah dimasukkan ke dalam blockchain, itu tidak dapat dirusak. Ini tentu sangat berguna untuk industri keuangan. Bayangkan, berapa banyak kasus penggelapan uang yang bisa dihilangkan jika orang tahu bahwa mereka tidak dapat bermain-main dengan akun perusahaan yang menggunakan blockchain. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu ada syarat menggunakan blockchain. Syarat yang pertama yaitu ada kesepakatan untuk tidak menggunakan transaksi bank atau pihak ketiga. Syarat yang kedua yaitu ada setidaknya harus minimal 3 orang yang tergabung atau sepakat untuk menggunakan uang digital dalam bentuk cryptocurrency atau blockchain. Baik, poin pembahasan yang keempat yaitu ada prinsip kerja blockchain. Tanpa bekerja, semua kehidupan akan membusuk. Tetapi ketika bekerja tanpa jiwa, maka kehidupan akan tercekik dan mati. Itu kutipan dari Albert Camus. Jadi prinsip kerja blockchain di sini yang pertama yaitu ada folder data. Teknologi blockchain digunakan dalam cryptocurrency untuk transaksi. Setiap pengguna memiliki folder sebagai tempat penyimpanan data untuk setiap transaksi. Folder ini berisi data setiap transaksi antara Anda dan orang lain dalam bentuk catatan. Dan kumpulan data ini membentuk catatan untuk melacak transaksi. Yang kedua yaitu ada transaksi data. Ketika transaksi akan dilakukan, setiap pengguna dalam rantai akan mencatatnya dan menyimpannya sebagai catatan baru. Sehingga ketika terjadi transaksi yang berbeda, catatan baru akan ditambahkan ke folder masing-masing pengguna di setiap perangkat. Untuk pelaksanaan transaksi data, kami berasumsi bahwa ada 5 pengguna yang konsisten. Sistem mata uang transkripsi dengan blockchain memberikan segel di setiap lembar transaksi. Yang ketiga yaitu ada validasi data. Fungsi hash digunakan untuk memverifikasi data pada blockchain cryptocurrency. Fungsi hash data dihasilkan selama verifikasi transaksi.
Selanjutnya yaitu ada komponen utama blockchain. Pertama yaitu ada blok. Blockchain tersusun dari banyaknya blok yang merupakan representasi untuk sebuah daftar transaksi yang sah dan disimpan. Setiap blok memiliki sebuah hash kriptografis sebagai pointer atau sebagai identitas setiap blok, supaya dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu ada rantai. Agar setiap blok pada blockchain saling terhubung, diperlukanlah rantai dalam bentuk hash yang menghubungkan antara satu blok dengan blok lainnya. Mekanisme hash merupakan salah satu konsep yang rumit secara matematis untuk diterapkan pada blockchain. Yang terakhir yaitu ada jaringan. Istilah jaringan atau network pada blockchain merupakan representasi dari banyaknya nodes atau komputer yang saling terhubung satu sama lain dan menjalankan sebuah algoritma untuk mengamankan jaringan. Baik, selanjutnya yaitu ada resiko penggunaan cryptocurrency. Tindakan pasti memiliki resiko dan konsekuensi yang perlu dijalani. Meskipun penggunaan cryptocurrency memiliki banyak manfaat dan kelebihan, bukan berarti teknologi cryptocurrency dapat digunakan dengan aman. Saat ini, ketika menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin, tidak ada peraturan atau undang-undang yang jelas yang mengatur cryptocurrency. Dan perubahan nilai cryptocurrency seperti Bitcoin, jika diamati, sering berfluktuasi, sehingga sulit untuk menentukan nilainya. Atau bisa dibilang nilainya bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Jika tidak ada aturan standar untuk mata uang ini, akan ada konsekuensi di masa depan, dan investasi penipuan menggunakan mata uang kripto, karena nilai tukar sangat mungkin terjadi. Gunakan mata uang digital dalam cryptocurrency, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan mata uang yang berbahaya. Dampak yang mungkin terjadi tentu saja dapat diatasi, dan dilihat banyak keuntungan dan kemudahannya untuk transaksi menggunakan cryptocurrency digital. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudara Dava Rozi Pratama. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Alasan tidak sedikit orang menggunakan cryptocurrency. Alasan orang memilih transaksi menggunakan cryptocurrency karena adanya sistem keamanan yang ditawarkan oleh blockchain. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu harus memahami hash. Suatu blok juga memiliki hash. Ini dapat dipahami sebagai sidik jari yang unik untuk setiap blok. Ini mengidentifikasi blok dan semua isinya dan selalu unik, seperti sidik jari. Jadi, begitu sebuah blok dibuat, setiap perubahan di dalam blok tersebut akan menyebabkan hash berubah. Oleh karena itu, hash sangat berguna ketika Anda ingin mendeteksi perubahan pada persimpangan. Jika sidik jari suatu blok berubah, itu tidak tetap menjadi blok yang sama. Next. Jaringan P2P terdistribusi. Namun ada satu metode lagi yang digunakan oleh blockchain untuk mengamankan dirinya secara mandiri, dan itu adalah dengan pendistribusian. Alih-alih menggunakan entitas pusat untuk mengelola rantai, blockchain menggunakan jaringan peer-to-peer terdistribusi, dan semua orang diizinkan untuk bergabung. Ketika seseorang memasuki jaringan tersebut, ia akan mendapatkan salinan penuh dari blockchain. Setiap komputer disebut node. Next. Perbedaan blockchain dan cryptocurrency. Untuk blockchain merupakan teknologi seperti ledger atau basis data karena menyimpan segala informasi pertukaran data, seperti mata uang digital hingga surat sertifikat kepemilikan tanah. Tujuan dari teknologi blockchain adalah untuk membuat biaya pertukaran nilai menjadi rendah dan memiliki lingkungan yang aman dalam transaksi peer-to-peer dengan siapapun. Yang ketiga, karena pembahasan blockchain sangat luas dan akan terus berkembang. Perbedaan selanjutnya yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang juga merupakan salah satu implementasi teknologi blockchain karena proses transaksinya disimpan pada blockchain. Yang kedua, tujuan dari adanya cryptocurrency adalah untuk menyederhanakan dan meningkatkan
kecepatan transaksi keuangan tanpa adanya batasan dari pihak tertentu. 3. Cryptocurrency hanya terbatas pada pertukaran mata uang digital saja. Next. Simbolannya yaitu cryptocurrency merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain. Syarat menggunakan cryptocurrency yaitu memiliki minimal 3 anggota yang setuju untuk menggunakan cryptocurrency. Setiap transaksi yang dilakukan akan menghasilkan sebuah hash yang digunakan sebagai validasi data transaksi. Transaksi menggunakan cryptocurrency saat ini belum ada hukum yang benar-benar pasti mengaturnya. Untuk selanjutnya perlu dilakukan sebuah pendekatan atau penelitian mengenai hukum uang digital. Next. Sekian itu aja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dava Rozi Pratama. Jadi itu saja pemaparan atau penjelasan dan presentasi dari topik blockchain kami untuk mata kuliah sistem terdistribusi ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.